Cara mengatasi postpartum hair loss. Gimana Bu Dep? Sedih banget. Kapan makan buah yang tepat? Pagi perut kosong, boleh sebelum atau setelah makan siang, diberi jarak berapa jam. Cara mengurangi atau menyembuhkan keputihan. Bu Dep, untuk menyimbangkan hormon supaya mens teratur dan gak lama bagaimana? Hai, kembali lagi bersama saya Didi Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Saya sekarang ada di Tel Aviv, jadi ini udah mau malam nih ya. Jadi saya membuat ini setelah saya jalan-jalan tadi seharian sama keluarga saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bagi-bagi teman-teman yang mau bertanya soal naturopati. Bisa di Root of Life UK setiap weekend, nanti saya jawabnya di sini. Jangan lupa di subscribe dan di share. Semoga ini membantu teman-teman semua untuk lebih sehat secara alami ala naturopati. Oke, ini latar belakang di apartemen, daerah apartemen saya ini, di balkoni saya ya. Semoga tidak terlalu berisik karena di jalan rumah, tapi areanya bagus sekali ini. Sebelah apartemen ini, sebelah gedung ini adalah embassy-nya Belarus. Oke, pertanyaan pertama dari avong.avong5815. Kapan makan buah yang tepat? Pagi perut kosong, boleh sebelum atau setelah makan siang, diberi jarak berapa jam. Jadi sebenarnya buah itu bagus di pagi hari, tetapi gini, kalau saya mungkin tidak akan hanya buah saja ya. Idealnya buah itu ditemani sama sesuatu yang berbasis protein agar tidak menaikkan insulin level kita. Terus ya, idealnya itu yang pertama sebelum kita makan yang lain-lain, karena kalau setelah makan nanti justru malah itu gula dari buahnya itu bisa memperlambat pencernaan dan penyerapan nutrisi-nutrisi lainnya karena ada kandungan gulanya. Karena buah itu sebenarnya lebih mudah diserap, makanya perfect buat cemilan sebenarnya. Tapi ingat, untuk menghindari masalah insulin atau gula darah, idealnya itu dibarengin sama sesuatu yang protein kayak nuts, seeds gitu ya teman-teman, atau protein hewani. Berikutnya, dari avong.avong5815. Apakah dalam naturopati urutan jenis makanan yang sebaiknya dimakan dahulu? Isi piring, sayur, buah, prohe, karbo. Mungkin kalau mau ada buahnya, idealnya buah sayur. Buah sayur tuh bisa kayak, kan makanya kalau salad itu suka ada buahnya juga ya, walaupun mainly sayur tapi disisipin kayak pomegranate lah, kadang nanas lah, kadang strawberry gitu ya. Jadi sayur dan buah, lalu karbohidrat, protein hewani boleh digabungkan kalau memang teman-teman juga mix aja ya pola makannya. Berikutnya dari Suci Dani. Sebentar, ada motor. Cara mengurangi atau menyembuhkan keputihan. Nah, ini sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan kalau memang keputihannya sudah kronis. Kalau yang cuma sesekali, kemungkinan karena perubahan hormon. Satu, yang pasti dari dalam itu kurangin makanan yang manis. Kalau orang yang suka keputihan, pasti suka gula-gulaan, termasuk buah ya. Saya juga dulu suka mengalami keputihan dan saya tuh pencinta buah banget. Dan ternyata tubuh saya ini tidak pintar memetabolisme buah, jadi gulanya tinggi. Terus minum probiotik dan serat, tingkatkan serat. Dan kalau dari luarnya itu teman-teman bisa basuh vaginanya dengan ACV dicampur sama baking soda untuk menetralkan pH-nya, lalu memasukkan probiotik ke dalam vaginanya. Ini sudah pernah saya bikin videonya khusus untuk ini.
Oke, berikutnya dari Ernie Guo. Apakah wajar? Sufornya bebelak soya, makan seperti biasa. Jarang UPF, no gluten. Dari Januari kemarin sakit 2 kali, 1 kali sakit batuk-batuk dilanjut dengan sakit campak. Bu Debi anak usia 3 dan 6 tahun. Sejak sekolah PG, dalam 5 bulan sakit 3 kali dari Januari ke Maret. Nah ini nggak normal ya. Jadi teman-teman gini, jarang UPF itu berapa jarangnya? Jarang buat saya misalnya 2 kali sebulan itu jarang. Tapi beberapa teman-teman beranggapan seminggu 3 kali itu udah jarang. Tapi kalau buat saya itu sering. Terus kemungkinan anaknya kalau minum Sufor, anaknya kemungkinan sensitif sama soya, susu bebelak soya bisa jadi. Dan kandungan-kandungan dalam susu soyanya ya. Ini nggak wajar sih kalau dalam waktu 3 bulan aja udah sakit sampai ada sakit campak. Sakit campak sih wajar anak-anak, campak wajar. Karena tapi kalau sampai batuk pileknya berkelanjutan berarti ada sesuatu yang menimbulkan peradangan dalam tubuhnya gitu. Jadi kalau bisa sih dicari tahu apa sih yang sensitif, tes food sensitivity aja biar ketahuan apa tuh yang memicu peradangannya teman-teman. Nah ya nanti kalau udah tahu terus dihindarin. Dan kalau bisa sih ya jarang UPF itu berapa sering, terus UPF-nya apa. Kalau UPF-nya juga yang memicu peradangan itu bisa jadi pencetusnya ya, pencetus peradangnya ya. Oke, berikutnya dari Ibu Nola Yulianti. Bu Dep, apa silicon dioxide yang terkandung pada Terra Origin itu aman? Aman Bu, aman sekali. Ibu Novhida, cara mengatasi postpartum hair loss gimana Bu Dep? Sedih banget. Ini sebenarnya kita ada kelas yang khusus ya Bu. Jadi tapi gini, banyak sekali ibu-ibu yang pada saat hamil tuh hanya fokus sama anak-anaknya saja, tidak fokus sama dirinya sendiri. Apakah ibu sewaktu hamil dicek terus kadar nutrisinya seperti zinc levelnya, vitamin D levelnya? Apakah ibu minum prenatal multivitamin, prenatal DHA untuk menjaga keseimbangan lemak sehat dalam tubuh ibu? Apakah ibu mengkonsumsi magnesium, vitamin C yang memastikan sel-sel tubuh ibu diregenerasi secara optimal? Jadi coba dicek vitamin D-nya, coba dicek zinc levelnya. Itu 2 hal yang penting banget untuk hair loss ya, sama kulit tentunya. Terus coba ibu tambahkan yang namanya adaptogens ya, seperti prayaguna, ashwagandha untuk membantu. Kita kalau habis ngelahirin tuh stres sebenarnya Bu ya. Jadi pastikan itu dicek dan dikonsumsi ya Bu. Dan coba untuk relax, mungkin belajar EFT, di breathing exercise. Terus kalau untuk rambutnya sendiri ibu bisa massage dengan coconut oil dicampur sama rosemary sama lavender sebelum tidur, rutin-rutinnya Bu ya. Atau bisa pakai jus bawang kalau mau yang lebih alami lagi ya. Oke, berikutnya, dan kalau bisa jangan pakai shampoo yang malah berkimia ya Bu, cari yang alami. Dari Yagi Forest tuh ada tuh shampoo-shampooan, atau dari Aquila ya, itu sekarang banyak produk-produk Indonesia, asli Indonesia yang harganya juga terjangkau. Ikuti dari Ibu Nyiluk. Bu, kalau ada anxiety dan sakit mah, manakah yang disembuhkan lebih dahulu atau bisa berbarengan? Iya, ini bisa berbarengan Bu. Jadi anxiety mencetus sakit mahnya, membuat kita tambah anxiety. Jadi kalau sakit mahnya dibenerin, anxiety-nya akan hilang dengan sendirinya Bu. Ya, atau ya stress levelnya dikelola dulu agar mahnya tidak tercetus, dan pelajari untuk merubah kondisi dari mahnya. Berikutnya dari Avati Saga. Bu Dep, untuk menyimbangkan hormon supaya mens teratur dan nggak lama bagaimana? Ibu, sebenarnya di micro habit saya dari hari ke 32 sampai 60 itu khusus membahas keseimbangan hormon. Coba diikutin dulu itu. Sekarang saya lagi ulang soalnya di TikTok. Jadi ibu bisa tonton, atau ibu bisa di YouTube ini juga ada. Saya bikin 5 hari kalau nggak salah ya per videonya. Oke, semua sudah saya jawab. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam sehat selalu, dan jangan lupa untuk di subscribe, di share, disebarkan, dan dukung selalu akun ini.
Love you all.